Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita melanjutkan pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk pertemuan sekarang kita masuk ke hukum-hukum dalam rangkaian listrik. Nah, di sini tujuannya untuk apa sih? Nah, jadi kalian mampu memahami dasar dan konsep analisis suatu rangkaian ya secara umum, lalu memahami hukum-hukum dasar dalam analisis rangkaian tersebut. Lalu selanjutnya mampu menerapkan hukum-hukum dasar tersebut dalam menganalisis rangkaian DC. Nah, di sini rangkaian DC ya searah ya. Nah, jadi ini outline-nya yang akan kita pelajari ialah tentang konsep dasar dalam analisa rangkaian listrik, di mana kita akan mempelajari hukum Ohm dan hukum Kirchhoff ya. Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2 ya. Nah, yang harus diperhatikan oleh kalian sebelum masuk menganalisa rangkaian listrik. Nah, jadi jangan salah persepsi terlebih dahulu ya. Yang harus diperhatikan misalnya seperti ini ya. Pada gambar di sini ada gambar tegangan antara dua titik A dan B, digambarkan satu anak panah ya. Nah, ini menunjukkan PAB ya, menunjukkan besar potensial relatif titik A terhadap titik B. Nah, ini digambarkan seperti ini ya. Tegangan yang dipakai pada materi ini adalah tegangan drop atau jatuh, di mana akan bernilai positif bila kita berjalan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Misalnya di sini voltage drop ya, di sini misalnya VAC sama dengan VAB ya node-nya, lalu PBC. Nah, di sini berarti PAC ialah VAB tambah VBC sama dengan, nah, di sini VAB tidak diketahui ya. Untuk mencari volt berarti arus kali tegangan IR dikurangi V-nya tersebut. Nah, jadi kalian jangan sampai salah juga menentukan arahnya ya, dan menganalisa apa saja sumber yang bisa diidentifikasi di sana. Nah, setiap arus yang melewati komponen pasif, maka terminal dari komponen tersebut pertama kali dialiri arus akan menjadi potensial lebih tinggi dibandingkan potensial terminal lainnya yang melewati komponen ya. Nah, bedakan antara sumber tegangan dan pengukur tegangan. Nah, di sini tuh itu sumber tegangan ya, dipasang paralel. Nah, yang dipasang paralel itu yang itu. Nah, itu voltmeter. Jadi bukan sumber tegangan. Jadi jangan sampai terbalik ya. Nah, voltmeter dipasang paralel pada komponen yang akan diukur supaya tidak ada arus yang melalui voltmeter. Jadi jangan sampai salah, jangan nyangkanya voltmeter itu adalah sumber tegangan ya. Itu apa? Voltmeter ya. Nah, cara pasangnya dipasang paralel untuk mengetahui seberapa besar tegangan yang ada di rangkaian tersebut. Lalu kalian juga jangan salah juga ada ampere meter. Nah, kalau ampere meter dipasang secara seri. Nah, ini komponennya yang dipasang seri, jadi seperti ini gambarnya. Nah, jadi ampere meter dipasang seri pada komponen yang akan diukur supaya tegangan pada ampere meter sama dengan 0. Perlu diingat bahwa rangkaian paralel adalah pembagi arus dan pembagi seri adalah pembagi tegangan. Next. Nah, ini hubungan singkat ya. Ini di VAB tertutup ya. Jadi VAB selalu sama dengan 0, tidak tergantung pada arus yang mengalir padanya.
Nah, di sini contohnya. Lalu ini rangkaian terbuka open circuit. Nah, arus selalu sama dengan 0 tergantung pada tegangan A atau B. Nah, ini kita masuk ke hukum Ohm ya. Nah, hukum Ohm ya. Nah, jika sebuah pengantar atau resistansi atau hantaran dilewati oleh sebuah arus, maka pada kedua ujung penghantar tersebut akan muncul beda potensial. Atau hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan pada berbagai jenis bahan pengantar adalah berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Oleh karena itu, berbanding lurus dengan arus yang mengalir, maka secara matematis ialah volt ya, V sama dengan I kali R, di mana arus tersebut berbanding lurus dengan tahanannya ya, atau resistensinya. Nah, ini rumusnya. Satu. Nah, jika suatu resistor dilewati sebuah arus, maka pada kedua ujung dari resistor tersebut akan menimbulkan beda potensial atau tegangan. Nah, seperti ini. Ada hukum Kirchhoff 1 dengan aturan KCL ya, atau disebut dengan KCL, Kirchhoff 1, di mana secara matematis ialah arus yang masuk percabangan sama dengan arus yang keluar percabangan. Berarti I masuk sama dengan I keluar, bahasa simpelnya seperti itu ya. Atau arus pada suatu titik percabangan sama dengan 0. Nah, jumlah arus yang memasuki suatu percabangan atau node atau simpul sama dengan arus yang meninggalkan percabangan atau node atau simpulnya. Arus masuk berarti ya masuk sama dengan arus yang keluar. Dengan kata lain, jumlah aljabar semua arus yang memasuki sebuah percabangan atau node atau simpul harus sama dengan 0. Nah, ini. Nah, ini sebagai contoh, I masuk sama dengan I keluar. Dan di sini diidentifikasi bahwa di sini I2 plus I4 sama dengan I1 plus I3. Contoh lainnya, nah ini cara menentukan dengan cara KCL ya, dimana I masuk sama dengan I keluar. Nah, contoh di sini mendapatkan 1 ampere ini dari mana? I masuk sama dengan I keluar, berarti 7 ampere ya. 4 tambah 1 5 tambah 2 7, berarti 7 ampere ke sini. Nah, ini dibagi 2 lagi. Nah, jika I masuk ini sini 7A ya, 7 ampere sama dengan 8A plus ini sama I, berarti yang ini 7A sama dengan ini dan ini ya cabangnya. Berarti di sini jika I masuknya 7A, I masuk sama dengan 8A ya dikurangi 1A ya, jadi 1 ampere yang masuk. Nah, I masuknya 7, keluar berarti harus 7 lagi ya. Berarti di sini 8 kurang 1, maka arus yang mengalirnya 1 ya. Nah, min sama plus itu tergantung beda potensialnya ya. Nah, di sini minus 1 ampere. Nah, di sini dengan hukum Kirchhoff 2 ya. Jadi untuk Kirchhoff 2 ini berlaku hukum sigma V sama dengan 0, di mana jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup harus sama dengan 0, atau penjumlahan tegangan pada masing-masing komponen penyusunnya yang membentuk satu lintasan tertutup akan bernilai sama dengan 0. Nah, ini secara matematis dituliskan sigma V sama dengan 0. Nah, di sini contoh, ada suatu lintasan A, B, C, D. Nah, A, B, C, D. Lalu balik lagi ke A ya. Nah, berarti kita yang pertama lakukan ialah analisis setiap node ya. Yang pertama kita antara A dan B, lalu
B dan C, lalu C dan D, lalu D dan A. Nah, yang pertama dulu. Jika diketahui seperti ini, maka V AB kan berarti harus sigma V sama dengan 0 ya. V AB di sini arus sumbernya ini terbalik ya. Jadi min V1 ya. Lalu nah di sini B ke C plus, karena ini positif ke negatif ya, ini ya searah ya. Jadi ini plus V2 di sini yang ada di VBC. Nah, langsung yang ketiga yang VCD. Nah, di sini arusnya mengikuti alur dari C ke D. Berarti ini berlaku. Tapi lihat nih, lihat tegangannya kan. Berarti yang dilihatnya tegangannya min. Berarti di sini min plus dulu ya. Berarti di sini min V3 atau min VCD ya. Nah, masukin ke rumus. Nah, berarti min P1 tambah V2 min P3. Nah, di sini yang D ke A-nya di sini 0. Ya, nggak ada sumber, hanya meneruskan saja. Jadi di sini sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah, berarti P2 min P1 min P3 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kalau sekiranya dibalik lintasannya ADCBA, berarti VAD tambah VDC tambah VCB dan tambah VBA. Nah, ini lalu kalian analisis ya. Di sini VAD V3 ya. AD. Nah, A ke D. Terus berapa ini? 0. Di sini lalu VDC. DC. Nah, ini berarti apa? Positif ya. Nah, positif ya. Jadi V3, nah VCB nih. Nah, di sini negatif ke positif, berarti ini min ya. Min P2 lalu ke BA. Nah, ini juga sama ya. Negatif ya. Jadi min ini positif ini positif. Jadi plus V1. Jadi P3 min P2 tambah V1 sama dengan 0. Jangan salah, jangan sampai kebalik ya. Karena kalau kebalik satu kesananya salah. Nah, sekarang cara menentukan V1 ya, tegangan 1 di sini ya, V1 berapa? Nah, kita menggunakan hukum KVL. Jadi yang pertama dilakukan ialah tulis dulu rumusnya. Sigma V sama dengan 0. Nah, lalu kita analisa. Yang pertama yang searah jarum jam. Kalau searah jarum jam maka V1 ya plus 10 plus 2 min 15 ya. Nah, jadi gitu ya, sama dengan 0. Nah, di sini kalian masukkan substitusi, maka didapat nilai P1-nya sama dengan 3 volt. Kalau berlawanan arah, nah kalau berlawanan lihat. Berlawanan, oh berarti ini negatif duluan, berarti min P1. Nah, ini positif ya. Positif, ini negatif, berarti plus 15 min 2 min 10. Jumlah jamnya berapa? Nah, 3. Nah, ini contoh yang lainnya lagi. Misalnya ini ya, V1 berapa? Ya, berarti kita tulis sigma V sama dengan 0. V volt ya.
V1 nih arahnya ke kirinya, berarti ke kiri nih, ketemu berapa aja. Yang pertama nih, elemen pertama 15. Nah di sini masuk lagi 2 volt. Nah di sini minus ya, ketemunya minus dulu ya, minus 10, berarti V1 plus 15 plus 2 min 10, maka didapat V1 sama dengan minus 7. Nah ini pakai cara yang KVL, berarti sigma V sama dengan 0. Jadi nilai node A sampai ke B ya, VAB mana. Nah berapakah nilainya? Yang pertama VAB sama dengan nih plus 8 masuk ya. Nah di sini 8, arus yang kesininya 3, berarti yang masuk ke sini 1 ya, berarti I kali R 1 ampere tambah 4, berarti 4 volt ya, berarti ini arahnya ke kanan ya, berarti 4. Nah 4. Nah lalu ada tambahan di sini 4 ampere, yang dari sini kan tadi 1 ya, 1 ampere tambah 2 ampere berapa? 7 ya, 7. Nah masuk ke resistor ini 8, berarti 7 kali 8 56 ya, berarti nilai V nya sama dengan I kali R, yaitu 7 ampere kali 8 ya, jadi jumlahnya 56 ya, 56. Nah dari 56 ini arus dibagi 2 ya. Ya, yang pertama berarti kalau di sini 8 ampere yang masuk, berarti di sini I-nya berapa? I yang masuknya. Nah, kalau diketahui seperti ini, berarti I yang di sini kan tadi kan 7 ya, berarti harus harus keluar masuknya juga 7, berarti 8 kurang 1, berarti di sini 1 ya. 1 kali 6 ya, berarti di sini tadi berapa? Nah berarti di sini meneruskan saja, kan tadi 56 ya volt. Nah di sini kalau di sini ke 8, berarti ke bawahnya minus ya, minus yang masuknya 1 ya, minus kali 6, jadi 6 ya, jadi 56 dikurang 6 sama dengan 62 volt. Jadi yang kesini keluar outputnya ya, ini B yang di bawahnya, nih bawah. Yang berarti di sini nilai besar VAB-nya sama dengan 62 volt. Nah, kalau di sini, nah jadi yang pertama itu kalian harus apa? Harus mengetahui alurnya ya, dan analisanya gitu. Yang pertamanya tergantung mau 1 sigma V sama dengan 0, itu pakai yang KPL. Lalu kalian analisa setiap node ya, atau setiap simpulnya. Nah ketika udah dianalisa setiap simpulnya, nanti yang diketahui bakal ketahuan nilainya berapa besar ya. Nah, terus hubungan antara elemen. Nah, di sini ada hubungan seri dan hubungan paralel. Jika salah satu terminal dari 2 elemen tersambung yang mengakibatkan arus yang lewat akan sama besar. Kalau paralel gimana? Jika semua terminal terhubung dengan elemen yang lain yang mengakibatkan tegangan tiap elemen akan sama. Ini hubungan seri dan paralel. Berarti kalian harus tahu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Mudahnya, nah seperti inilah. Nah ini tersusun secara seri ya. Kalau seri itu ditambah semua ya, R1 tambah R2 tambah R3. Nah ya. Nah kalau pakai cara KVL ini untuk menentukan nilainya ya, maka langsung saja pakai rumus sigma V sama dengan 0. Nah di sini analisa dulu
berapa volt yang masuk ke R1, berapa volt yang masuk ke R2, berapa volt yang masuk ke R3, dan berapa volt yang masuk ke sumber utama. Nah ya, masukin ke rumus, maka dari sini didapat P1 tambah P2 tambah P3 ya, min V ya sama dengan 0. V itu diuraikan ialah I kali R ya. Nah, R-nya di ini tergantung posisinya ya. Untuk V1 berarti R yang bekerjanya di resistor 1 ya. Masukin yang 2 berarti di R2, yang ketiga di R3. Nah, ini masukin rumusnya. Maka didapat seperti ini. Nah, terus ini untuk menentukan pakai cara KCL tadi, KVL ya. Nah, kalau KCL itu langsung aja masukin sigma I sama dengan 0. I masuk sama dengan 0, berarti di situ apa? I. Nah, I masuk, I ya. Lalu dibagi 3, 1 2 3, berarti I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0. I1 sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Lalu I itu ialah V per R. Nah, seperti ini hubungannya, dimana V1 bernilai R1, di V2 itu ada R2, dan di V3 ada R3. Nah, ini rumusnya seperti ini. Jika hubungannya ini paralel, berarti 1 per ya. Nah, ini pembagian arus. Jadi arus yang mengalir ya. Nah, ini arus yang mengalir berapa besarnya. Jika misalnya kita ditanyanya berapa arus yang mengalir di tahanan 1. Nah, ini pakai rumus yang ini, V per R1, I2 V per R2, I3 V per R3. Nah, jika langsung ya. Nah, sehingga kalau ini di hasil ditotalin R totalnya, ini bisa, kalau rumus lainnya R totalnya per R1 yang ditanyakan untuk arus di I1 yang masuk ya, kali I. Nah, ini bisa juga pakai rumus yang ini. Ini dua-duanya ini sama. Nah, untuk soal latihan ini pun sama gitu. Nah, ini 12 sama 4 diserikan terlebih dahulu, udah didapat, lalu diparalelkan sama yang 16 ini. Nah, ini didapat, nanti ini ditambah, ini diserikan dulu lalu dihitung secara paralel terus. Nah, nanti didapat. Nah, ini soal latihannya bisa saja berupa cari tahanan total, cari R total ya. Lalu cari misalnya tuh arus yang masuk pada setiap resistor ini gitu. Berapa volt yang masuk pada setiap resistor ini. Bisa, contohnya bisa kayak gitu. Jadi bisa yang ditanyanya berapa R total, I pada setiap resistor, atau arus yang pada setiap resistor, atau tegangan yang masuk pada setiap resistor ya. Nah, ini coba kalian kerjakan. Oke. Paling sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi.